Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini berlaku universal, dan pelajaran sejarah juga menunjukkan bahwa bisa jadi ya, ada kejahatan-kejahatan dari orang tertentu yang maksudnya itu adalah untuk merusak Islam, tapi justru menimbulkan sentimen kolektif dari umat untuk bangkit. Nah, dari sisi ini dia memang tidak berniat untuk berkhidmat bagi Islam. Mungkin dia benci pada Islam, tapi satu dua perbuatannya itu lalu kemudian menimbulkan atau menjadi sebab bagi timbulnya satu gelombang besar kebangkitan umat. Silakan Mas Bram. Satu saja pertanyaannya. Ini pasti sulit Mas Bram nanya ya. Kebetulan saya nah, satu hal yang saya sampai sekarang di pertanyaan, saya juga mempelajari tentang leadership dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya based on John Maxwell dan dia dari leadership dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa, apa 3 hal yang kita bisa lakukan memilih seorang pemimpin? Jadi cuma tiga ciri khas untuk bisa memilih seorang pemimpin yang tidak mendekati Nabi Muhammad SAW, tetapi close enough untuk memimpin umat. Itu aja kata saya. Bisa diulang pertanyaan Ustaz? Sebenarnya tidak 3 tapi ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah itu Pak. Atau disingkat dengan FAST ya. Fatonah, amanah, sidik, tabligh ya. Jadi Bapak tanya 3, saya kasih 4 Pak ya. Bagaimana penjelasannya? Pasti Bapak punya buku-bukunya, silakan dibaca Pak Bram. Tapi menurut saya itulah yang paling relevan. Mau sampai ke apapun ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sangat singkat dan jelas. Soalnya saya nggak bisa jelasin lebih panjang Pak. Jadi cara paling mudah yang kita jawab. Mas Arif yang di belakang. Dan Mas Rizky selanjutnya dan ibu berikutnya ya. Silakan. Kita kumpulkan dulu bisa apa? Boleh. Kita kumpulkan pertanyaannya jadi singkat, padat dan jelas ya. Yang keras ya, karena masuk ke sini. Atau maju aja. Nanti Mas Rizky lagi. Terima kasih Ustaz Arif dari Sindulis. Saya melihat ini Ustaz, kalau dari sirah Rasulullah itu beliau adalah seorang yang memang visionary dan tahu memiliki visi dan misi yang sangat jauh sekali ke depan akhirat Ustaz. Tetapi beliau juga membumi. Artinya beliau tahu know-how-nya untuk mencapai target-targetnya. Ya, alhamdulillah kami bersyukur Ustaz diberikan kesempatan sebagai gubernur. Dan kami ikut saya berustad dan kami mendoakan kepada Ustaz agar diberikan taufik dan hidayah. Saya kami berdoakan. Yang saya tanyakan Ustaz, saya pernah setelah mendengar dari siasat syariah Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan Islam itu akan jaya dengan orang-orang fasik. Orang yang fasik. Ini mohon kejelasannya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Kok makin susah pertanyaannya? Kayak nggak kesian sama saya bapak-bapak ibu ini. Pertama Pak Arif, jadi ada memang hadis Pak ya, bunyinya Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Itu memang ada hadisnya. Hadis itu saya lupa terus terang apakah itu hadis sahih ya. Saya lupa benar-benar ya. Tapi rasanya dia memang hadis, kalau tidak sahih hadis hasan gitu. Artinya hadis yang memang bisa diakui validitasnya, bisa digunakan untuk berargumentasi. Nah, sebagian ulama, jadi arti hadis itu begini: sesungguhnya Allah memperkuat agama ini dengan orang yang fajir. Fajir itu orang jahat gitu. Nah, para ulama
menyebut bahwa sebagian ulama menyebut bahwa hadis ini terkait dengan seorang yang memang sudah tertentu, pernah ada dalam sejarah. Nah, orang ini disebut oleh sebagian ulama namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi Hajjaj ini adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyad. Itu memang sangat kejam. Dia sangat kejam. Jadi tabi'in atau murid dari sahabat itu ada yang dibunuh oleh dia. Jadi tangan besi, terkenal keganasan kejahatannya. Tapi pada saat yang sama, dialah yang menginisiasi untuk wakaf, ibtida dan pengaturan di dalam kitab suci Al-Quran. Dia memerintahkan. Jadi dia ini memang orang ganas gitu ya, apalagi dalam konteks politik zaman pada saat itu. Tapi dia juga ada kontribusi nyatanya di dalam ilmu-ilmu keislaman. Tapi cinta ilmu, kira-kira gitu. Nah, ini nggak tahu gimana penjelasan psikologisnya ya. Sadis tapi cinta ilmu. Nah, dari sisi cinta ilmunya itu dia kemudian berjasa. Sejarah mencatat bahwa dia memerintahkan para ulama untuk memudahkan cara membaca Al-Quran dengan memberikan tanda-tanda. Ya, termasuk ada tanda-tanda yang ada juzu, ada ain, ada hizib, ya, ada wakafnya, itu beliau yang menginisiasi. Itu menurut sebagian ulama bahwa hadis ini merujuk kepada orang tertentu. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini berlaku universal, dan pelajaran sejarah juga menunjukkan bahwa bisa jadi ya, ada kejahatan-kejahatan dari orang tertentu yang maksudnya itu adalah untuk merusak Islam, tapi justru menimbulkan sentimen kolektif dari umat untuk bangkit. Nah, dari sisi ini dia memang tidak berniat untuk berkhidmat bagi Islam. Mungkin dia benci pada Islam, tapi 1-2 perbuatannya itu lalu kemudian menimbulkan atau menjadi sebab bagi timbulnya satu gelombang besar kebangkitan umat. Tadi yang nyebut ya, jadi kayak gitulah kira-kira. Nah, artinya bahwa kalau di dalam penjelasan dari sebagian ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa umat Rasulullah SAW ini kalau dia mau, dia akan selalu menemukan solusi-solusi dalam situasi apapun. Jadi Anda tidak boleh merasa terkungkung atau tersulitkan, apalagi putus asa ketika ada cobaan-cobaan, tekanan-tekanan atau hal-hal yang tidak baik. Jadi kelola saja dan lalu arahkan, ya, termasuk dengan dakwah semua, supaya itu kemudian berbalik menjadi satu energi yang positif yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengetahuan saya tentang penjelasan hadis itu.